pernah nggak sih ngerasa kalau nyari duit sekarang tuh makin susah, tapi entah kenapa ngabisinnya cepet banget? Kayak baru gajian, tahu-tahu udah habis aja. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, perasaan kayak dompet bocor ini ternyata bukan cuma perasaan Anda doang. Ini tuh dialami banyak orang dan ternyata di baliknya ada alasan ekonomi yang beneran terjadi. Jadi inilah biang keladinya. Ada ketidakseimbangan yang makin hari makin besar antara seberapa susah kita nyari duit sama seberapa gampang kita ngeluarinnya. Ini fenomena yang dirasain hampir semua orang loh. Oke, yuk kita coba kupas tuntas masalah ini. Kita bakal lihat dua sisi dari dilema ini, sisi pemasukan dan sisi pengeluaran, berdasarkan analisis para ahli. Siap? Kita mulai dari yang pertama dulu ya, soal tekanan nyari duit. Kenapa sih rasanya makin hari itu makin susah buat dapat penghasilan yang oke? Well, menurut para ahli ada beberapa tanda yang kelihatan banget. Misalnya, nabung jadi lebih susah, angka PHK naik terus, daya beli kita makin lemah, bahkan pengusaha kecil atau UMKM pun ikutan pusing. Nih, dengerin kata Pak Peter Abdullah dari Segara Research Institute. Beliau bilang kondisi ekonomi sekarang emang lagi sulit, bikin banyak PHK. Investasi juga seret, jadi ya lapangan kerja baru jadi makin langka. Ini tuh kayak lingkaran setan gitu. Biar kebayang, kita lihat angkanya deh. Tahun lalu aja ada lebih dari 70.000 orang kena PHK. Itu bukan cuma angka ya, itu 70.000 keluarga yang masa depannya jadi nggak pasti. Dan itu baru pemanasan. Nah, ini yang bikin kaget. Potensi PHK tahun ini bisa sampai 280.000 orang. Gila kan? Naik 4 kali lipat. Ini data nyata di balik perasaan susah cari uang yang kita semua rasakan. Tapi, itu baru setengah cerita loh. Susahnya cari uang itu baru satu sisi. Sekarang, kita pindah ke sisi lain yang nggak kalah penting. Cara kita ngabisin uang. Oke, di bagian kedua ini kita mau lihat kenapa pengeluaran kita rasanya bengkak banget dan kayaknya susah banget dikontrol, padahal pendapatan lagi seret-seretnya. Coba deh lihat ini. Lebih dari separoh, tepatnya 51% ekonomi negara kita itu digerakin sama pengeluaran kita-kita ini loh. Artinya apa? Ya artinya belanja itu udah jadi mesin utama ekonomi. Budaya konsumtifnya kuat banget. Nah, ini nih yang penting banget. Ini bukan cuma soal biaya yang makin macam-macam, tapi arti dari kebutuhan pokok itu sendiri udah berubah total. Dulu kan cukup sandang, pangan, papan. Sekarang, tambahin deh tuh biaya internet, langganan ini itu, ongkir belanja online. Udah jadi standar hidup yang susah banget dihindari. Pak Peter Abdullah ngejelasinnya pas banget. Internet itu contoh paling gampang. Dulu barang mewah, sekarang jadi kebutuhan wajib buat kerja, sekolah, bahkan buat sosialisasi. Ini pos pengeluaran baru yang nggak ada di zaman orang tua kita dulu, tapi buat kita jadi kewajiban. Terus gimana jadinya kalau pendapatan susah dicari, sementara daftar kebutuhan kita makin panjang dan makin mahal? Nah, disinilah kita masuk ke zona bahaya. Jurang antara pemasukan dan pengeluaran ini bisa jadi masalah besar. Ada lagi nih peringatan keras dari Bima Yudhistira. Meledaknya pinjaman online alias pinjol itu bukan tanpa sebab. Ini tuh gejala langsung dari ketidakseimbangan yang dari tadi kita bahas. Pas gaji udah nggak cukup, orang cari jalan pintas. Dan fenomena pinjol ini adalah lampu merah, tanda bahaya kalau keuangan banyak orang lagi nggak sehat. Emang apa sih pinjol itu? Simpelnya, ini solusi instan buat nutupin kekurangan duit. Gampang banget diakses, makanya jadi pilihan kalau lagi kepepet. Tapi, kemudahan ini seringkali ada harganya yang malah bisa ngejebak orang ke lingkaran utang yang lebih dalam lagi. Jadi, inilah yang disebut perfect storm. Pendapatan mandek ketemu sama biaya hidup yang makin mahal dan ribet. Hasilnya, kekurangannya ditutup pakai utang. Ini bahaya banget karena jadi siklus. Utang buat biaya hidup, bunga utang nangga pengeluaran, pendapatan jadi makin gak cukup, ya utang lagi. Susah banget keluarnya. Oke, setelah kita bongkar dua sisi masalah ini, pemasukan yang ditekan dan pengeluaran yang bengkak, kita sampai di satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Jadi pertanyaannya begini, masalah utamanya itu sebenarnya ada di kondisi ekonomi yang gak bersahabat atau di gaya hidup yang kita pilih? Atau mungkin jawabannya ada di tengah-tengah ya? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.